Halo guys, nama saya Rizal dari channel Dagang Aja. Di video kali ini saya mau share apakah fitur promosi di Lazada mempengaruhi kenaikan omset. Yuk bedah toko saya, simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung masuk aja ke Seller Center. Ini adalah salah satu akun saya di Lazada. Jualannya ini kategorinya palu gada ya guys, jadi multi kategori gitu. Kita masuk di bisnis analisis. Oke, sebelumnya fitur promosi di Lazada itu apa aja sih gitu. Jadi fitur promosi di Lazada itu sebenarnya campaign, flexi combo, voucher, free shipping, sama bundle. Nah, kita mau fokus di tiga ini aja, flexi combo, voucher, sama free shipping. Karena campaign tuh ranahnya agak berbeda ya guys. Penawarannya juga berbeda ya guys gitu. Oke, kita kalau mau cek performa bisa dicek di bisnis analisis, terus masuk ke paling bawah. Nah, di sini ada dashboard fitur promosi, guys. Nah, ini adalah tampilan fitur promosi di Lazada selama hari kemarin ya. Nah, saya coba saya track ya, itu mungkin 30 hari terakhir gitu. Kalau saya biasanya 7 hari terakhir itu mantau buat yang campaign-campaign gede gitu. Karena di situ datanya gede banget gitu. Jadi 7 hari terakhirnya cukup. Nah, saat ini mungkin kita ngambil overall 30 hari terakhir gitu atau bisa bulan. Oke, 30 hari terakhir. Jadi di sini guys, saya pakai semua fitur ya, tiga-tiganya saya aktifin. Voucher, free shipping, sama flexi combo gitu. Nah, ini mempengaruhi pendapatan ya, pendapatan saya sekitar 43 jutaan gitu. Jadi 43 ini seberapa ngaruh sih sebenarnya terhadap omset kita secara keseluruhan selama 30 hari terakhir ya guys. Kita coba aja hitung ya. Jadi 43 dibagi dengan total omset. Total omset kita bisa cek di yang di sini 131 jutaan ya guys. Kita bagi 131 ya. Oke, sekitar 32% ya kan. Berarti pengaruhnya cukup signifikan guys. Jadi omset 30% dari omset itu dipengaruhi oleh fitur promosi ini ya guys, gitu. Ternyata ini cukup powerful dan luar biasa gitu. Oke, kita bahas mungkin dari dashboard yang keluar di sini ya menunya ya guys ya. Jadi ini ada kolom pesanan, pendapatan per pesanan, jumlah produk per pesanan gitu. Oke. Kalau dari voucher ada 22 pesanan atau pembeli ya guys. Pembeli mungkin bisa sama ya pembelinya. Terus ini pendapatan per pesanan adalah 65.000 gitu. Terus ini jumlah per pesanan ini adalah 4 pieces. Rata-rata 4 pieces atau 4 produk per order, satu order gitu. Berarti orang beli itu rata-rata 4 yang pakai voucher kayak gitu. Terus free shipping ini ada 149 pesanan. Terus pendapatan per pesanan rata-rata customer beli gitu ya 123.000 gitu. Terus ini jumlah produk per pesanan ada 2. Flexi combo ini penyumbang terbesar ini 736. Terus pendapatan per pesanan 36.000. Jumlah produk per pesanan adalah 4. Jadi semakin orang banyak beli dari satu order gitu. Kalau ini sedangkan ini non promosi, jadi nggak pakai tiga-tiganya ini. Jadi pendapatan ini merupakan customer yang membeli ya, customer membeli yang ngeklaim salah satu atau salah dua atau salah tiga dari semua fitur ini. Jadi perlu diingat, customer tuh bisa pakai semua fitur dalam satu order, fitur promosi ini. Jadi dia ngeklaim voucher juga, terus free shipping juga, flexi combo juga dari kita gitu. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi ini harus masangnya harus benar-benar dihitung, benar-benar hati-hati juga gitu. Takutnya juga ngeluarinnya juga over kitanya gitu. Oke. Jadi kalau secara overall
Flexi combo ini pengaruhnya luar biasa gitu. Kita bisa cek ya per pesanan kali ya. Kita hitung aja. Hitung saja 736 dibagi dengan ini totalnya, total pesanan 4353. Oke, ternyata lumayan, paling gede kan 17% gitu. Jadi 17% order semuanya itu dari flexi combo gitu. Ternyata ini cukup powerful guys. Jadi menurut pengalaman saya ini fitur ini wajib ya, wajib diaktifkan gitu. Karena andilnya cukup besar guys gitu. Jadi pengaruhnya cukup besar gitu. Nah, mungkin yang perlu diotak-atik adalah apakah kita cukup flexi combo aja gitu atau kita aktifin flexi combo sama free shipping aja. Nah, kalau saya sih ini tiga-tiganya. Saat ini tiga-tiganya karena ternyata orang nggak ngeklaim semuanya secara barengan karena kriterianya beda-beda. Jadi contohnya ini kayaknya flexi combo ini saya set beli 3 gratis, beli 3 diskon 3% kalau nggak salah. Terus ini free shipping juga kriterianya tinggi, dia harus minimal beli 120.000 gitu. Terus voucher ini juga kriterianya tinggi, saya kasih voucher 5% kalau nggak salah ya. Terus itu minimal beli dia harus 65.000 atau 60.000 gitu. Ya, kriteria itu yang membuat customer tuh nggak bisa ngeklaim semuanya. Cuman customer cukup dapat salah satu benefit gitu. Atau mungkin dia kalau belanja lebih banyak lagi bisa dapat tiga-tiganya gitu. Nah, yang jadi tujuan dari fitur promosi ini memang adalah keefektivitasan dari promosi itu sendiri gitu. Oke, kita masuk ke lebih dalam ya guys ya. Klik di sini promosi atau Anda bisa klik di sini promosi, sama saja. Oke, kita klik ya. Nah, di sini ada 3 menu nih gitu. Voucher, free shipping, flexi combo. Nah, ini masing-masing punya recordnya sendiri-sendiri. Terus, oke, kita masuk ke voucher dulu ya guys, ngurut aja ya. Saya coba ini buka ini. Kita ambil range dari bulan ya, karena di sini 30 hari nggak ada. Kita ambil bulan April. Di sini tujuannya kita mau cek detail itu seberapa efektif sih gitu promosi ini dari masing-masing fitur ini. Oke, nah mungkin dari voucher ini kita bisa cek dari voucher yang dikumpulin adalah 3 ribuan gitu. Voucher yang terpakai ada 25 gitu. Oke, kita cek aja. Sebenarnya ada mungkin pertanyaan ya, kalau dikasih voucher banyak-banyak gitu, nanti malah pada ngeklaim semua. Ternyata enggak gitu. Datanya itu enggak. Dari 3.000 cuma 25 gitu. 25 dibagi 3.075 ya. Ya cuman sekitar kali aja 100 biar nggak bingung. Cuman sekitar 0,8% gitu. Jadi nggak nyampe 1% gitu. Dan Lazada sendiri juga bilang nggak nyampe 1% gitu. Dulu pernah bilang, ada yang bilang 0,3 bahkan gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi semakin kita banyak kasih voucher dengan kuota yang banyak, itu malah lebih bagus gitu. Karena yang ngeklaim sendiri juga cuman nggak nyampe 1% gitu. Kalau ini data saya ya gitu. Mungkin data yang lain mungkin beda gitu. Terus ini pembelinya, terus ini pendapatan dari voucher. Nah, gitu. Jadi saya dapat, toko saya ini dapat 1,6 juta gitu dari voucher di bulan April kayak gitu. Nah, kita kalau mau ngecek efektif nggak sih yang aku kasih gitu ke customer gitu, voucher, free shipping, flexi combo, itu ada di ROI. ROI ini adalah return on investment ya. Jadi seberapa cepatkah atau seberapa banyak kembalinya duit itu gitu. Return ya, return. Nah, ini tuh pengertiannya, rumusnya gini formulanya. Ini adalah omset dibagi dengan jumlah voucher ya, jumlah budget yang kita keluarkan, yang diklaim sama customer. Jadi gini, angka ini adalah 28,97 kan ya. Nah, itu perhitungan dari
1,669 ini, 1,6 juta pendapatan ya, dibagi dengan biaya diskon yang kita keluarkan, yang orang ngeklaim voucher, itu 57.000. Nah, oke, kita proofing aja ya. Tadi anggaplah 16, samain aja lah ya. 990 dibagi 57638. Nah, 28970 ini pembulatannya. Nah, ini kan. Jadi cukup lihat ROI-nya aja, tingkat pengembaliannya itu. Nah, ini 28 itu artinya ya kita ngeluarin 57.000 ternyata dapat omset 28-nya kali gitu. Nah, kalau ngelihat gini sih mungkin agak bingung ya. Terus motongnya berapa persen? Nah, ini tinggal dibalik aja. Berapa persen sih kepotong dari omset 1,6 itu gitu. Jadi tinggal dibalik aja, seper dari 2897 gitu. Nah, oke. Nah, gini sepernya ya, berarti cuman kali 100 saja. Nah, ternyata cuman 3,45%. Jadi kita ngeluarin 3,4% dari 3,5 lah, anggaplah 3,5% dari omset yang kita dapat gitu. Ya, kalau kita profitnya di 30 atau 35%, cuman kepotong 3,5, no problem gitu. Masih longgar lah gitu cuan kita gitu. Oke. Nah, ini yang nentuin siapa? Kita sendiri yang nentuin. Kita mau lossin berapa sih gitu? 3% kah? 5% kah? Kayak gitu. Gitu guys. Jadi kalau ini menurut saya karena targetnya saya itu 5% gitu. Ini malah di bawah, itu malah bagus gitu. Ya ini udah cukup gitu, udah cukup bagus gitu. Cukup efektif artinya kayak gitu. Jadi kalau misal 5%, berarti ROI-nya berarti 5%, berarti 100 bagi 5 kan, berarti 20. Ini 20. Kalau saya sih ini paling nggak 25 lah. Kalau 25 itu 4% kayak gitu. Paling nggak minimal 25 gitu. Oke, ternyata voucher cukup efektif. Tapi belum tentu. Kita lihat juga free shipping sama flex combo. Oke. Free shipping juga ini nggak jauh beda ya. Ini ambil bulan April juga. Pendapatannya 19 juta, ya kan? Sekitar segitu, terus pembelinya sekian, akumulasi ROI sekian. ROI itu sama kayak tadi intinya gitu. Yang dapat dibagi dengan yang kita keluarin. Gitu. Jadi ini 45. Ya kalau saya patokin 25 ya masih bagus sekali gitu. Jadi kita tinggal bagi aja. Nah, sini 1 dibagi dengan 45, anggaplah gitulah, kali 100. Nah, ternyata cuma 2,2% kita keluarkan free shipping, dan mendapatkan 19 juta kayak gitu. Berarti tadi voucher tadi sekitar berapa, 3,5, terus ini 2,2, berarti dijumlahin ya sekitar 5,an lah, 5,7 ya, 5,7 gitu. Nah, ini bisa gitu. Jadi ini menurut saya cukup efektif juga kayak gitu. Oke, kita cek flexi combo juga. Kita ambil bulan April. Terus, nah saya dapat 16 juta gitu. Dengan tingkat pengembalian, ini pengembalian itu ROI ya, nama lain ya ini ya, tingkat pengembalian, returnnya gitu. 16, terus ROI-nya 27. Jadi ini cukup bagus sih gitu. Cukup bagus gitu. Jadi kalau dihitung ya seper 27, 28 lah dibuletin. Oke, cuman sekitar 3%, 3,5% juga gitu. Jadi 3,5% dari voucher free shipping berapa tadi, 2,2, terus dari flexi combo 3,5. Nah, berarti sekitar 10 lah, anggaplah 10%. Nah, dari angka tersebut 10% itu tergantung kita. 10% itu masuk nggak gitu. Kalau 10% masuk ya bagus berarti gitu. Jadi kan total dari 10% itu kita gelontorin buat budget promosi gitu. Tapi kita masih ada nafas untuk cuan gitu. Kalau kita ambil 35% cuannya, terus kita ternyata budget promosi in total ya
10%, yaitu berarti masih dapat 25% sekitar itu. Itu hitung-hitungan kasar karena detailnya itu per pesanan. Nah, ternyata masih masuk 25%. Ya sudah, lanjutkan saja atau kita utak-atik bagian penawaran kayak gitu. Nah, ini dirasa menurut saya ini cukup efektif gitu ya. Saya mau lanjutin terus gitu. Cuman cara scale up-nya kita mesti lihat in detail lagi. Ini kan secara outputnya ya, Nah, in detail kita harus cek di sini nih. Nah, oke, kalau voucher ini, jadi mana aja sih voucher yang kita keluarkan itu bagus gitu. Ini kan secara overall ROI 28. Ternyata di sini ini tuh ada yang lebih detail lagi gitu. Voucher mana aja yang efektif gitu. Nah, jadi kita ambil akumulasi ROI. Saya langsung ke outputnya aja ya ROI-nya. Nah, ini ROI-nya 51. Itu bagus. Kalau saya kan tadi batasinnya 25 gitu. Nah, terus ini 29, 27, 24. Ya, rata-rata bagus lah gitu. Nah, ini bisa jadi insight kita. Insight kita untuk mana sih yang harus dimatikan, mana yang nggak efektif kayak gitu. Jadi sehingga overall nanti ROI-nya bakalan naik kayak gitu. Ini berlaku juga ada free shipping sama flexi combo juga. Nah, kita bisa trial nih gitu. Kita kasih subsidi ongkir berapa, terus minimal pembelian berapa. Kalau ini di saya nih subsidi ongkir itu 5K ya. Ini anggaplah biar datanya agak gede. Nah, ini subsidi ongkir tuh 5.000, minimal belanja 120.000. Ini ternyata pendapatnya sekian. Terus kita ROI-nya berapa nih ya? ROI-nya 26 gitu. Terus saya kemarin juga sebelum aktifin ini, saya aktifin subsidi ongkir 3.000, minimal belanja 70.000 kayak gitu. Ya, artinya kalau dikalkulasi sih 3.000 dibagi 70.000 ya. Sekitar 4%, gitu, 4,2%. Nah, 4,2% gitu. Nah, ini cukup, ya sebenarnya cukup efektif gitu. Cuman di Lazadanya minimal nggak boleh 3.000 sekarang, jadi 5.000. Nah, kalau dilihat ini dengan ini ternyata bagusan ini ya, bagusan yang ini. Ternyata, ini bagusan yang ini gitu. Bagusan yang ini. Ternyata lebih nendang yang ini karena orang rata-rata beli itu di bawah 70.000. Jadi kalau mau dapat free shipping, tinggal nambah dikit barang gitu. Ternyata lebih efektif ini gitu. Makanya nanti saya mau otak-atik nih gitu. Ini saya mau ganti penawarannya jadi mungkin 5K 99 di tengah-tengah antara ini. Nah, kayak gitu. Ternyata ini ROI-nya juga cukup bagus gitu. Walaupun nggak terlalu sebagus ini dan walaupun nggak terlalu jelek ini gitu. Ini juga bagus sih sebenarnya. Kayak gitu. Itu pilihan. Kita mau naikin omset atau gimana gitu. Karena di sini pun omsetnya juga lumayan nih, 18 juta gitu. Kayak gitu. Nah, ini hasil trial ya. Hasil trial itu kalau best practice-nya saya ini. Ini best practice-nya ini. Ini best practice. Jadi kalau mau ikutin sih. Tapi itu tergantung dengan barang Anda ya, karena setiap harganya beda-beda ya tiap barang gitu. Mungkin Anda jualan yang lebih murah atau malah kan jualan yang jutaan kayak gitu. Mungkin muncul pertanyaan gimana sih caranya aktifin ketiga fitur ini gitu, cara lebih efektif gitu. Nah, pengaktifan ini sebenarnya memiliki kriteria ya kan, punya kriteria sendiri-sendiri gitu. Nah, kriteria itu tergantung pada jenis barang dan harga jual gitu. Lebih tepatnya sebenarnya average order value gitu. Jadi AOV itu sebagai rata-rata orang itu beli berapa rupiah sih kayak gitu. Nah, kriteria nanti kita set lebih tinggi gitu. Nah, lebih tingginya berapa itu nanti cek video di berikutnya ya guys di channel saya. Oke, gitu saja guys sharing kali ini. Jika video ini bermanfaat, bisa share ke orang terdekat Anda yang jualan di Lazada ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.